Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Jusriyadi. Latar belakang saya sebagai kuli bangunan. Alhamdulillah. Dulunya saya diperkenalkan bisnis ini sebenarnya lewat sosial media ya Bapak Ibu ya. Ya, itu salah satu di akun Facebook yang bernama Kang Amir Mutakin. Beliau adalah sponsor saya. Dulunya saya diperkenalkan bisnis itu waktu itu kerja sebagai kuli bangunan Bapak Ibu. Bukan kuli bangunan ya, sebagai supir ya, sebagai supir gitu. Cuma sebelum saya jadi supir Bapak Ibu, saya pernah kerja di salah satu pekerjaan yaitu saluran gitu ya, atau kuli bangunan gitu. Nah, saya adalah kuli bangunan, pekerja kulinya, yang mana alhamdulillah kurang lebih saya bekerja di sana tuh 5 tahun Bapak Ibu ya. 5 tahun dari mulai saya kelas 2 SD gitu ya, terus ke kelas 3, kelas 4 gitu. Pokoknya nggak melanjutkan pendidikan lah, karena memang ekonomi waktu itu nggak ada gitu ya, susah, sulit gitu. Nah, hingga akhirnya saya berpikir gitu di situ gimana caranya untuk bisa mendapatkan penghasilan atau gaji lebih besar gitu ya. Jadi kepikiran kebanyakan orang tuh bukan untuk mencari uang, tapi mencari pekerjaan yang layak gitu, yang baik. Nah, akhirnya saya berpikir pun gitu, cari kerja lagi. Hingga akhirnya saya kerja di Kalimantan waktu itu tahun 2012 kalau nggak salah, sebagai kuli sawit ya Bapak Ibu. Kuli sawit, waktu itu saya pernah manen, pernah jadi ini juga tukang kutip brondolan ya, yang buah sawit itu yang jatuh-jatuh saya yang pungutin. Itu kerjaan saya. Pernah kerja juga sebagai perawatan gitu ya. Alhamdulillah, kalau berbicara kerja keras, saya orang yang paling kerja keras. Tapi alhamdulillah kalau berbicara untuk kehidupan, ya itu masih jauh dari ekspektasi saya yang ingin jauh lebih baik. Ternyata bukan jauh lebih baik, tapi jauh lebih buruk gitu. Kenapa? Karena saya bekerja kurang lebih sekitar, waktu jadi sawit itu kurang lebih 3 tahun. Yang saya dapatkan cuma sekedar bisa makan aja, cukup gitu. Tapi untuk bisa lebih, bisa nabung itu nggak bisa Bapak Ibu. Bahkan yang ada minus gitu ya, minus. Nah, akhirnya saya berpikir lagi waktu itu, gimana caranya saya mencari pekerjaan yang lebih layak lagi, lebih bagus lagi gitu kan, biar berharap gajinya lebih besar gitu. Akhirnya alhamdulillah saya kerja, diajak sama kawan ya untuk kerja sebagai supir waktu itu, supir pick up ya, pick up. Terus alhamdulillah naik derajat gitu, jadi supir truk ya waktu itu, naik derajat. Nah, kemudian saya naik lagi teman-teman, alhamdulillah pernah juga belajar jadi supir tronton ya, bawa tronton, tapi nggak lulus ya. Akhirnya saya cari kurang lebih saya mempertahankan jadi supir dari truk itu kurang lebih 3 tahun Bapak Ibu. Nah, dengan 3 tahun itu alhamdulillah prestasi yang saya sudah bisa dapatkan dari saya kerja di sana dulu, alhamdulillah bisa nyicil motor 3 tahun, terus bisa beli tanah juga gitu kan, sepetak 2 petak gitu ya, alhamdulillah. Nah, akhirnya singkat cerita Bapak Ibu, di situ saya berpikir gini, saya udah bekerja kurang lebih 11 tahun, tapi hasil yang saya dapatkan nggak kelihatan signifikan gitu. Dia cuma sekedar misalnya cuma cukup sekedar gitu-gitu aja gitu ya. Bahkan yang ada malah saya hitung-hitung, hutang ada gitu kan, hitung punya, cicilan ada gitu kan. Jadi selama saya bekerja ini cuma sekedar untuk bertahan hidup, itu benar gitu. Itu benar, cuma sekedar bertahan hidup, bukan untuk merubah hidup. Jadi saya berpikir gimana caranya untuk bisa merubah hidup gitu. Nah, dari situlah mulai saya pelajari gimana sih gitu ya, gimana sih orang tuh bisa sukses gitu. Karena saya juga pengen sukses gitu. Saya nggak mau gini-gini terus dong gitu ya. Saya berpikir seperti itu, saya mencari-cari apa yang bisa membuat kita sukses. Saya cari tuh di YouTube gitu kan, saya pelajari. Nah, ada salah satu video dari salah satu leader multi-level marketing waktu itu. Beliau bilang gitu, untuk mengukur kesuksesan itu sebenarnya bisa gampang gitu. Nah, cara mengukur kesuksesan kita, tinggal kita lihat ya, kita lihat orang yang bekerja di sana yang kita gelutin gitu ya, udah berapa lama gitu. Kita studi bandingkan aja. Selama dia bekerja di sana, yang dia dapatkan itu nggak akan beda jauh beberapa tahun
kita kerja, di sana pun kita akan sama gitu. Nah, saya berpikir waktu itu benar juga ya gitu. Gitu akhirnya saya mencari-cari ada nggak ya kawan saya yang udah bekerja lebih daripada saya. Karena waktu itu saya 3 tahun gitu, dan ternyata ada gitu senior saya sendiri gitu. Beliau kerja di sana kurang lebih 12 tahun kawan-kawan. 12 tahun waktu itu. Kalau sekarang kurang lebih 15 tahun masih kerja di sana beliau sampai sekarang. Beliau, saya lihat kehidupannya selama kurang lebih 12 tahun yang didapatkan sama beliau tuh ya bisa beli motor itu juga nyicil, bisa beli tanah juga ya sepetak dua petak, bisa punya rumah ya bukannya menjelekan gitu ya kawan-kawan, tapi ini faktanya rumah beliau itu masih ngontrak gitu. Masih ngontrak, masih ikut perusahaan. Artinya apa? Artinya 12 tahun ya, saya kan 3 tahun nih, artinya berarti berapa tahun lagi? Kurang lebih 9 tahun yang akan datang, saya mengikuti jejak beliau, maka hasilnya pun akan gak beda jauh, betul gak kawan-kawan? Karena saya membaca tuh, untuk sukses itu bisa kita ukur, bisa kita kita lihat dari orang yang udah lama kerja daripada kita gitu. Nah, saya mengukur ke sana, ya ini saya berpikir, wah ini kalau saya melakukan apa yang beliau lakukan, maka hasil yang akan saya dapatkan itu gak akan beda jauh sama beliau. Apalagi beliau senior saya, bahkan gaji beliau tuh rata-rata belasan juta sebulan gitu. Tapi untuk merubah kehidupan masih jauh juga. Nah, ini saya berpikir lagi di situ, wah ini nggak boleh jadi nih. Itu kan saya nggak mau sampai istilahnya bertahun-tahun mengikuti jejak beliau dan hasilnya nanti sama gitu. Nah, saya berpikir gimana caranya? Itu saya terus bertanya-tanya, mencari gimana caranya untuk bisa merubah hidup bisa jauh lebih cepat gitu kan. Saya nggak mau lama, saya pengen cepat gitu. Nah, ya akhirnya saya iseng-iseng ya, sebenarnya teman-teman iseng-iseng membuka Facebook ya. Waktu itu buka Facebook, saya cari-cari nih, saya searching gitu ya, peluang usaha apalah gitu. Nah, yang masuk itu kebanyakan ini bisnis penjualan produk itu yang banyaknya waktu itu. Nggak tahu itu produk apa dari mana, saya nggak tahu gitu. Saya baru tahu sekarang kalau ternyata dari perusahaan A, B, C, D itu banyak banget ya, dari perusahaan kayak multi level gitu ya. Nah, tapi yang membuat saya ngeklik banget waktu itu ngeh banget gitu ya, pengen langsung bertanya-tanya gitu. Ada salah satu uploadan dari seorang anak muda ya. Profil beliau tuh bagus gitu ya. Beliau di depan Pajero, wah Masya Allah keren ya, depan Pajero, terus beliau ada kata-kata gitu kan, sukses untuk semua orang yang mau berjuang berproses, kata beliau gitu. Nah, saya lihat profilnya, saya lihat postingan beliau, hingga ke postingan itu sangat luar biasa. Ada anak muda, kata beliau di postingan itu, anak muda 40 hari bisa membeli mobil secara cash gitu kan. Gitu. Terus 5 bulan bisa beli mobil Pajero gitu. Terus 8 bulan bisa kebeli rumah 1 miliar. Saya bertanya-tanya kawan-kawan, kok ada ya, kok bisa gitu, emang bisnis apa gitu. Saya bertanya-tanya, akhirnya saya scroll terus ke bawah, saya lihat bagus juga nih kumpulannya gitu kan, banyak anak-anak muda gitu. Bahkan yang kata di postingan itu, yang dapatin itu tuh usianya kurang lebih seperti saya gitu. Saya sama beliau itu kurang lebih 2 tahun ya gitu, 2 tahun. Dia 25, waktu itu 23, saya waktu itu 20 tahun gitu ya. Itu saya bertanya-tanya teman-teman. Akhirnya saya klik ya salah satu akun yang bernama Beroplos, yang sangat luar biasa untuk mentor sponsor saya, Kang Amir Mutakin ya. Nah, beliau adalah sponsor saya. Nah, itu yang orang yang pertama kali yang saya lihat di statusnya itu sukses untuk orang yang berproses gitu. Nah, akhirnya singkat cerita teman-teman, saya ngontek sama beliau. Saya bertanya-tanya itu, apakah ini benar itu, jangan sampai ini penipuan, jangan sampai nanti saya ketipu dan lain sebagainya. Saya bertanya-tanya di situ. Hingga akhirnya beliau cuma satu jawabannya, kalau Mas pengen sukses di bisnis ini, Masnya amankan dulu posisinya gitu. Nanti saya ajarkan, nanti saya bantu Masnya seperti apa untuk menjalankan bisnisnya. Jujur teman-teman, saya tidak tertarik sama bisnisnya sebenarnya. Saya tidak tertarik sama produknya waktu itu. Saya tertarik itu karena komunitasnya. Karena saya lihat di foto-foto beliau, postingannya itu semuanya kebanyakannya anak-anak muda gitu. Kumpulan anak muda yang sukses luar biasa. Saya sangat bangga banget. Ada waktu itu saya lihat Kang Dodi Hardodi, saya belum tahu tuh waktu itu Kang Dodi Hardodi, usianya baru di bawah 30 gitu kan.
ada juga Kang Isa Saiful Mila masih di bawah di bawah 30 sisanya. Terus ada siapa lagi, banyak pokoknya, Kang Amir, terus Kang Aceng. Wah masya Allah, itu sangat memotivasi banget gitu, anak muda kok bisa gitu, saya juga masih muda, saya juga pengen gitu kan. Gitu ya. Akhirnya Bapak Ibu, alhamdulillah singkat cerita saya ngontek ke Kang Amir, dan saya sempat gak percaya juga karena waktu itu ada kalimat yang dikatakan sama beliau bahwasannya ketika kita menjalankan bisnis ini setahun 2 tahun bisa beli mobil gitu. Saya nggak percaya. Kenapa saya nggak percaya? Karena saya ngukur teman-teman gitu ya. Saya aja kerja 11 tahun boro-boro gitu untuk bisa beli mobil. Untuk beli motor aja nyicil dulu. Gitu ya. Jadi saya nggak kepikiran bilang nggak mungkin lah gitu, pokoknya nggak masuk akal saya gitu. Tapi luar biasa, memang nggak masuk akal di bisnisnya teman-teman, tapi benar buktinya masuknya di rekening. Nah akhirnya singkat cerita teman-teman, dari situ saya mencari tahu lagi itu kan tentang di YouTube, di Facebook gitu kan, saya cari tahu lagi. Nah hingga akhirnya dari situ mulai saya mau menurunkan ego, mau tawadu lah gitu ya, pengen mencoba, intinya pengen mencoba lah, siapa tahu gitu kan. Bismillah, dengan modal yang saya keluarkan ini, dengan uang yang saya keluarkan ini, semoga ini jadi jalan rezeki untuk saya juga bisa merubah hidup gitu ya. Saya berpikir waktu itu seperti itu. Nah akhirnya kendala saya waktu mau bergabung juga sama nih, mungkin banyak teman-teman ya yang mau bergabung juga kendalanya modal gitu. Nah saya orang yang paling terkendala modal juga teman-teman. Bahkan kalau teman-teman tahu, saya bergabung di bisnis jujur saya minjem ke 15 orang waktu itu. Nah itu jadi motivasi besar saya juga teman-teman. Kenapa? Karena saya bekerja kurang lebih 11 tahun untuk punya tabungan minimal yang waktu itu kan 2.100.000 tuh nggak ada. Gitu, nggak ada. Itu saya udah 11 tahun kerja gitu kan, gaji ya lumayan lah gitu ya, lumayan 4 juta 5 juta ke atas waktu jadi di sawit ya. Tapi nggak ada tabungan gitu selama kurang lebih bertahun-tahun saya kerja. Nah yang akhirnya saya berpikir teman-teman di situ, ini jadi motivasi saya gitu. Saya nggak mau tahun-tahun yang akan mendatang saya terus kesusahan uang. Saya tidak mau ini terjadi terus. Ya akhirnya saya mengusahakan dengan bismillah aja gitu kan. Oke sekarang mungkin saya nggak punya uang, tapi saya yakin setahun 2 tahun yang akan datang dengan saya bergabung di bisnis ini, saya niatkan untuk bisa merubah hidup, dan saya nggak akan kesusahan uang lagi setelah saya bergabung di bisnis ini. Saya yakin itu bismillah. Itu yakin saya mengusahain apapun itu caranya, karena kata mentor saya, orang sukses kelebihan 1000 cara untuk sukses, orang gagal kelebihan 1000 alasan untuk dia gagal. Akhirnya saya mencari solusi teman-teman. Saya cari solusi gimana cara bisa bergabung. Akhirnya muncul solusi apa? Punya teman nih, punya saudara, punya keluarga, punya orang tua. Ya udah bismillah, saya minjem ke si A, ada duit gak? 100-200 lah gitu, saya bilang gitu teman-teman. Udah sini, ada yang bilang buat apa? Udah sini aja gitu, nanti saya balikin dengan modal nekat teman-teman. Karena waktu itu lagi tanggal tua, saya tahu aja ya kalau tanggal tua seperti apa karyawan. Gitu ya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk minjem ke teman, ke keluarga, ke saudara. Ada yang ngasih 100, ada yang ngasih 200, ada 300, bahkan ada 50, saya ambil aja gitu. Karena orang suka cari solusi ya. Nah, singkat cerita saya udah terkumpul, saya langsung transfer ke Kang Amir waktu itu gitu. Nah aneh, waktu itu bingung gitu, udah ditransfer disuruh milih produk, bingung karena saya memang nggak dijelaskan tentang produknya apa aja gitu. Ya udah saya ambil aja waktu itu kan pertaniannya, karena di tempat saya juga pertanian, tapi saya nggak punya perkebunan. Gitu, saya ambil kebanyakan tuh pertanian waktu itu teman-teman, kurang lebih berapa itu kan waktu itu 12 box ya, saya ambil 10 kalau nggak salah tuh pertanian tuh semua. Nah, bingung juga tuh produknya nggak dijual, udah kasih ke keluarga gitu, karena memang produknya saya nggak terlalu dibutuhkan lah gitu, karena yang saya gabung di bisnis ini karena memang butuh bisnisnya karena saya juga pengen sukses gitu ya mengikutinya. Saya udah gabung nih, singkat cerita saya udah gabung. Nah tugas kata mentor saya, tugas kamu setelah udah bergabung mau belajar dulu. Belajar apa? Belajar perusahaannya, belajar marketing plan-nya gitu kan. Saya bingung tuh, saya nggak tahu itu marketing apa, profil perusahaan itu apa. Itu kan dikasih tahu ya, itu terus support system itu apa. Aduh bingung saya waktu itu, karena memang saya basicnya nggak ada teman-teman, nggak ada basic saya di sekolah pun nggak ada gitu. Jadi cuma otodidak. Ya udahlah, pokoknya apapun diarahin sama Akang saya siap gitu, saya manut
sambil kerja teman-teman, waktu sambil kerja alhamdulillah. Nah tapi nggak terlalu serius, nggak terlalu dijalanin karena memang waktu itu saya nggak terlalu masih bimbang lah gitu, mau resign atau tidak nih, soalnya mengingat gaji lumayan lah gitu di sekelas di Kalimantan, gaji 7 juta itu lumayan teman-teman gitu ya, 7 juta 10 juta itu lumayan. Nah ya akhirnya ya dengan merelakan hati yang istilahnya yang merelakan gaji yang lumayan lah gitu kan, jadi yang udah diperjuangkan dulu bertahun-tahun, saya bismillah saya mau niatkan untuk mau fokus di PTBS gitu, mau fokus di eco racing gitu waktu itu. Nyanyinya singkat cerita alhamdulillah saya ngontek ke Kang Amir, ke Kang Aceng waktu itu gitu, Kang saya mau ke Tasik, saya bilang waktu itu saya mau ke Tasik, saya mau serius di bisnis ini, apapun yang terjadi sampai sana saya nggak mau tahu, yang penting saya mau sukses, saya bilang gitu. Mau nanti saya di gimana, bahkan saya masih ingat tuh kata saya bilang sama Kang Amir sama Kang Aceng, bahkan sekalipun saya tinggal di kolong jembatan pun saya siap gitu, yang penting saya sukses itu, karena saya udah bosen kerja, bosen di perintah sana sini, bosen udah dikata-katain sana sini sama bos gitu kan, ada salah sedikit yang dilihat bukan kebaikan kita tapi kejelekan kita. Itu saya rasain juga teman-teman, luar biasa ya, karena waktu itu yang punyanya perusahaan yang saya jalankan juga itu ada orang Cina, jadi saya enaknya sendiri gitu ya. Akhirnya saya di situ udah jadi dendam positif saya nggak mau terus jadi disuruh-suruh terus, saya suatu saat nanti saya yang akan yang harus punya karyawan kan gitu ya, amin. Nah akhirnya Kang Amir waktu itu sebenarnya nggak percaya tuh, saya kaget gitu ya, kata beliau cuma satu, kalau emasnya udah siap, kalau akangnya udah udah benar-benar komitmen gitu kan gitu, udah benar-benar siap meninggalkan zona nyamannya, ayo katanya gitu, tapi harus siap dengan resikonya. Saya siap, saya bilang gitu, sekalipun saya mau diapain pun, mau dibunuh sekalipun misalnya gitu, udah saking ngekenya gitu teman-teman waktu itu. Ya akhirnya alhamdulillah saya pesan tiket bahkan sama orang tua juga waktu itu, saya pesan tiket, terus saya seminggu kemudian saya berangkat. Nah pas saya di bandara gitu kan, masih belum percaya tuh Kang Amir sama Kang Aceh waktu itu. Percayanya tuh pas saya di atas pesawat. Saya foto tuh, Kang saya lagi di bandara gitu kan, saya udah mau berangkat, nggak percaya teman-teman, bohong katanya gitu kan. Nah saya pas udah di atas pesawat, saya fotoin, Kang saya di atas pesawat, siap-siap ya, saya mau nyampe ke Tasik gitu. Waktu itu kan masih ada tujuan tuh dari dari Kalimantan ke Bandung tuh masih ada, kalau sekarang udah nggak ada. Nah hingga akhirnya dari situ singkat cerita sampailah saya di bandara teman-teman. Sampai saya di bandara, nah ini aneh nih, waktu saya sampai di bandara saya kontak tuh Kang Aceng, Kang Amir, waktu itu masih ada zaman-zamannya mentor saya juga ya, itu Kang Dery waktu itu. Nah 3 orang ini saya kontak, semuanya nggak ada yang jawab, nggak ada. Coba teman-teman, kalau di posisi saya seperti apa coba, jauh-jauh dari Kalimantan sampai udah di lokasi, udah di tujuan gitu kan, orang yang kita mau temui malah nggak aktif, gimana kira-kira? Khawatir gitu kan, wah nanti udah ditipu saya nih gitu kan, wah saya gimana nasib saya bawa uang waktu itu sisa di saku tuh kurang lebih 1 juta untuk mau balik lagi tuh nggak cukup teman-teman, karena 1 juta lebih ya ongkos balik gitu, bolak-balik sekali berangkat 1.500.000. Akhirnya wah masya Allah tuh saya nunggu sampai tuh supir taksinya itu galak banget tuh, maksa nyuruh naik, ayo naik. Orang lagi saya bilang lagi nungguin Pak, karena saya nggak paham bahasa Sunda waktu itu, ayo sia gini anjing gak dia, waduh. Maaf ya teman-teman kagak sadar nih, karena memang saya tahunya sekarang gitu kan. Gitu kan maksa banget. Nah ini cerita alhamdulillah, karena waktu itu ada acara NNT apa itu saya lupa lagi tuh ya, NNT. Nah saya di aktifnya Kang Amir sama Kang Aceh waktu itu kurang lebih saya di bandara tuh 4 jam teman-teman, masya Allah ya. Coba kebayang nggak 4 jam, ini air mata udah mulai turun nih. Udah mulai turun teman-teman. Kenapa? Karena saya udah khawatir nih, wah ini kayaknya saya ketipu atau gimana gitu kan. Nah ternyata beliau cerita lagi sibuk ya, wajar lagi sibuk mempersiapkan acara untuk besok gitu kan.
maghrib beliau datang itu, ada mentor yang luar biasa waktu itu ya, ada Kang Dery menjemput saya ke bandara, bukan ke bandara, Gojek ya. Habis itu ketemu di Hotel Pasundan. Nah itu Hotel Pasundan hotel pertama saya training di sana teman-teman. Itu saya datang dengan sendirian, dengan bentuk kucel gitu. Ini sekarang udah bagus teman-teman ya. Karena ada kolagen sama skincare, betul nggak? Tapi kalau dulu masya Allah nggak kenal skincare, nggak kenal kolagen, pokoknya hitam-hitam tuh. Dekil sekalian. Untung masih hidup. Itu teman-teman waktu itu ya. Masya Allah, pokoknya perjalanan hidup yang perjalanan saya di bisnis ini awal merintis memang banyak kisahnya tuh luar biasa teman-teman. Masya Allah luar biasa gitu. Nah singkat cerita teman-teman, setelah itu saya udah nih training alhamdulillah, ikut pembelajaran, terus diajari juga. Nah awal-awal saya sampai di sini teman-teman, mungkin ada nih teman-teman anak basecamp mungkin yang ngikutin di sini ya. Mungkin teman-teman langsung nih diarahin prospek gitu kan, diajarin langsung prospek. Kalau saya teman-teman tidak, saya diajarin itu baca nulis. Itu benar tuh, saya berani bersumpah itu benar. Saya diajarin baca nulis karena memang saya nulis nggak bisa sampai sekarang tuh teman-teman ya. Makanya mau maaf nih, kalau saya disuruh nulis, wah saya paling anti. Bukannya nggak mau, tapi emang nggak bisa gitu. Malu gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nggak bisa nulis juga, yang penting dapat mobil ya. Bentar lagi Pak Jero minta doanya teman-teman. Nah jadi alhamdulillah, jadi saya belajar baca nulis, bahkan itu satu bal buku tuh, itu saya sampai tulisan tuh A B B B C C C D D, wah semoga sampai selesai tuh. Dibenerin tulisannya karena tulisannya itu cakar ayam gitu. A itu ada panjang sebelah gitu kakinya. Pokoknya unik lah teman-teman ya, unik itu. Pokoknya belajar baca, terus ngomong juga, karena jujur teman-teman saya pemalu orangnya. Nah mungkin teman-teman di sini ada nih mungkin malu-malu gitu kan, takut itu. Saya orangnya, saya pemalu, saya takut juga teman-teman. Tapi dari situ saya belajar, saya nggak mau terus seperti ini, saya nggak mau selama melihara rasa malu saya, rasa takut saya. Karena kalau kata mentor, kita memelihara rasa takut dan rasa ragu kita, jangan harap kita bisa sukses. Karena awal kita untuk bisnis di sini kita harus pede dulu, gitu. Kita harus percaya diri dulu, gitu. Betul nggak? Nah seperti sekarang nih, percaya diri belajar nih ya. Nah akhirnya di situ saya diajarkan sama mentor, kurang lebih waktu itu proses saya tuh 1 bulan teman-teman, belajar baca nulis 1 bulan. Bikin hijrah ya, saya waktu itu di Bandung Soreang pertama kali, di Bandung Soreang. Habis itu saya hijrah ke Tasikmalaya. Tasikmalaya waktu itu sama di kontrakan Kang Dani waktu itu ya, bertemu sama Kang Arif, Kang Randy, semuanya itu banyak banget teman-teman sahabat saya seperti yang saya yang dulunya masih kucil-kucilnya, belum dapat apa-apa juga, belum tembus motor, belum dapat mobil, belum, masih jauh gitu ya. Dan luar biasa saya bertemu sama beliau, dan sekarang masya Allah beliau semuanya udah bisa merasakan juga yang namanya Star Ambassador juga dan Big Ambassador gitu ya. Ada Kang Heri juga masya Allah. Nah dari situ teman-teman saya belajar sama beliau, sama mereka saya bertanya aja. Pokoknya saya memang kan tipe kalau orangnya itu kan pemalu, pendiam dulunya, jadi saya cuma nyimak doang, kebanyakan nyimak, dengerin. Tapi saya benar-benar resapi tuh, saya dengerin kata beliau, oh gini. Karena kan kata mentor kita juga kan di bisnis ini kita tinggal ATM aja, amati, tiru, modifikasi. Saya amati itu saya amati, setelah saya liatin caranya, wah saya tiru juga langkah-langkahnya seperti apa. Memberanikan diri lah pokoknya, intinya memberanikan diri, telepon ke calon mitra gitu kan. Ya awal-awal sih ya penolakan jangan ditanya teman-teman, penolakan itu masya Allah gitu ya. Pokoknya setiap orang yang saya ketemu yang ditolak, apaan gitu kan, bisnis apa ini gini, pokoknya luar biasa teman-teman. Pokoknya cacian, hinaan, makian itu, ledekan itu udah jadi makanan saya sehari-hari waktu itu. Ternyata memang ya harus dinikmati ya proses ya. Jadi teman-teman mungkin sekarang lagi berproses gitu kan, lagi ditolak atau dicemoohi dan diledek, itu udah jadi makanan saya teman-teman. Jadi kami semua mentor-mentor yang udah berhasil pun pasti pun merasakan hal yang sama. Bukan cuma teman-teman yang berjuang sekarang, kami pun sama gitu. Yang penting kuncinya satu, jangan berhenti dengan proses kita. Gitu. Nggak apa-apa kita sekarang ditolak, nggak apa-apa sekarang kita dicemoohi, diledek. Yang penting jangan sampai kita menolak impian kita, karena kita punya tujuan di bisnis ini gitu ya. Kita harus fokus sama impian kita. Akhirnya dari situ singkat cerita saya belajar lagi, saya evaluasi lagi, saya belajar lagi sama mentor, saya tanya lagi sama Kang Amir, sama Kang Aceng, belajar selalu ikutin training. Saya nggak pernah bolos ke pertemuan, luar biasa teman-teman. Di tim kita ini luar biasa, pembelajarannya luar biasa mantep. Saya sangat bangga menjadi tim SSB tim ini. Kenapa? Karena support sistemnya luar biasa ya, support sistemnya ada, trainingnya luar biasa. Jadi teman-teman sangat beruntung karena banyak ya dari tim lain itu selalu ngontak ke saya juga, wih luar biasa ya dari tim kamu gitu kan,
itu ada trainingnya, ada ininya gitu. Saya kadang bingung gitu nyari training di mana gitu. Kalau kita tuh luar biasa teman-teman, gitu ya. Sebulan sekali itu kadang ada gitu kan, selalu ada, apalagi kita di training center kadang seminggu sekali itu selalu ada untuk pembelajaran. Jadi kita lengkap lah, tinggal kita maunya doang sebenarnya teman-teman, maunya doang melakukan tindak mau belajar, mau action, mau mengikuti arahan, itu apapun pokoknya diarahkan sama mentor. Jangan pernah mengatakan nanti tarsuk itu, jangan. Pokoknya hilangkan itu alasannya gitu. Kenapa? Karena di sini kita berjuang. Karena di sini yang kita perjuangkan bukan untuk kita sendiri, yang kita sekarang jalankan ini bukan untuk kita sendiri, tapi untuk orang-orang yang di belakang kita. Itu untuk orang-orang yang kita cintai, teman-teman. Betul nggak? Jadi teman-teman di bisnis ini pokoknya untuk hambatan rintangan di awal itu memang berat gitu ya, kalau teman-teman belum tahu caranya. Tapi kalau teman-teman udah tahu caranya, insya Allah mudah, gampang untuk mendapatkan hasil di bisnis ini. Sebenarnya mudah teman-teman, gampang sekali gitu. Yang penting pola pikirnya harus dirubah dulu. Pola pikirnya harus mudah, gampang, nggak ada yang susah, semuanya mudah. Sulit itu karena kita belum paham aja, belum tahu aja. Kalau kita udah tahu caranya, langkahnya insya Allah mudah gitu ya. Jadi singkat cerita teman-teman, dari situ alhamdulillah kurang lebih saya berproses di tahap awal saya 3 bulan di tahap awal tuh teman-teman. 3 bulan di tahap awal saya 0 komisi. Saya 3 bulan di Tasikmalaya 0 komisi. Bahkan ada salah satu mungkin mentor saya yang luar biasa, Kang Heri Hermawan, tahu banget tuh. Saya nggak punya uang gitu ya, karena saya waktu itu bermerintis sama beliau juga, walaupun beliau crossland luar biasa. Beliau selalu ngarahin saya, selalu ngerangkul saya juga, selalu ngasih tahu cara-caranya. Itu beliau ngasih tahu nih langkah bisnis ini gitu kan. Nah saya nggak punya bonus itu, nggak ada penghasilan. Saya udah ngerasain banget itu, dan itu jadi cerita luar biasa teman-teman buat saya. Itu ketika saya ingat itu jadi jadi kayak ketawa sendiri gitu kan, bangga gitu, seneng bisa. Ternyata saya dulunya bonus nggak ada, ngomong juga nggak jelas gitu kan, sampai sekarang mungkin teman-teman ya gitu. Tapi ternyata sekarang buktinya kalau kita konsisten menjalankan bisnis ini, buktinya ada gitu, hasilnya ada gitu. Yang penting kita jangan sampai menyerah akan yang namanya proses. Berhenti ketika ada kendala, jangan sampai. Justru itu adalah sahabat kita. Ketika ada kendala, masalah, tantangan, rintangan, itu adalah sahabat kita. Jadikan itu adalah sahabat seperjuangan kita. Jangan kita hindari gitu. Karena adanya masalah besar, saya selalu bilang sama tim saya, ketika kita berjuang di bisnis ini dan banyak masalah, justru kita lah akan jadi orang besar berikutnya. Karena mentor-mentor kita pun yang udah membuktikan sukses di bisnis ini itu rata-rata punya masalah besar. Entah itu masalahnya jaringan lah, entah masalah prospekan lah, entah masalah calon yang minta uangnya kembali lah, itu banyak lah gitu. Itu kisi-kisinya suksesnya, betul nggak teman-teman ya? Jadi di bisnis ini teman-teman kuncinya jangan pernah berhenti, selalu ikutin arahan mentor, jangan pernah jauh mentor, ikut selalu pertemuan. Maka saya yakin teman-teman, apa yang saya dapatkan alhamdulillah 3 bulan di awal saya memang nggak dapat bonus, tapi setelah itu karena 3 bulan ini saya terus presentasi, saya belajar flow up juga, hingga akhirnya alhamdulillah kurang lebih masuk 5 bulan, 2 bulan dari saya nggak dapat bonus bisa tembus yang namanya motor cash teman-teman. Alhamdulillah bisa beli motor cash 20 juta itu. Nah setelah itu dari situ saya gaspol lagi itu. Saya gaspol lagi karena saya tujuan saya bukan untuk cuma motor doang gitu. Karena saya pengen ngebuktiin ke keluarga saya bahwasanya di keluarga saya itu harus punya mobil gitu. Akhirnya dari situ saya bisa-bisa lagi, karena teman-teman di keluarga saya satu orang pun itu belum ada yang pernah punya mobil secara pribadi, belum ada. Itu rata-rata itu rental atau nyewa gitu kan, bisa punya mobil itu. Adapun yang pernah nyicil tapi nggak lama ketarik lagi sama leasing. Nah akhirnya dari situ saya berpikir teman-teman, gimana caranya bukan motor target saya, tapi target saya itu impian saya Pajero waktu itu sampai sekarang. Impian saya Pajero. Kenapa? Karena motor biasa, hujan kehujanan, panas kepanasan, betul nggak? Nah coba teman-teman nih, ada nggak nih yang masih betah naik motor? Kalau saya udah nggak betah. Kenapa? Ya itu tadi, kalau panas ya panas, capek ya capek. Tapi kalau kita naik mobil teman-teman, masya Allah, alhamdulillah teman-teman ya, nggak nyangka, alhamdulillah berkat mentor yang sangat luar biasa, bimbingan dari mentor-mentor yang luar biasa, dari sponsor saya ada Kang Amir Mutakin, ada Kang Aceng gitu ya, terus ada Kang
Kang Lutfi gitu, terus ada Kang Esa Saipul Mila dan Kang Dani, masya Allah. Beliau orang-orang yang masya Allah luar biasa gitu. Saya bukan siapa-siapa tanpa beliau, tanpa mereka. Dan ada tim saya juga, mungkin lagi nyimak juga, mitra-mitra saya sangat luar biasa. Kalian luar biasa, kalian hebat. Saya yakin kita semua pasti bisa membuktikan. Alhamdulillah orang-orang inilah yang bisa membuat saya mengantarkan saya, yang sayanya cuma anak dari tukang kuli bangunan, dan saya pernah juga pelaku tukang kuli bangunan, dan saya juga pernah jadi serabutan gitu. Dan alhamdulillah teman-teman bisa membuktikan, mempersembahkan 1 unit mobil cash, walaupun mungkin bukan ya masih 1 juta umat gitu, tapi itu tidak jadi masalah buat saya. Karena apa? Karena 1 juta umat, walaupun 1 juta umat, yang penting gak nyicil, ya kan? Nah, cash itu enggak, karena banyak orang yang beli mobil tapi nyicil kan ya. Alhamdulillah teman-teman, itu prestasi saya yang sudah saya persembahkan, dan insya Allah minta doanya teman-teman ya, Bapak Ibu dan para mentor saya dan mitra-mitra saya juga, minta doanya insya Allah semoga tahun ini juga saya bisa membuktikan, mempersembahkan ke teman-teman semua, ke para mentor, kepada mitra saya. Insya Allah tahun ini saya akan membuktikan juga bisa mencapai yang namanya big ambassador ya. Minta doanya teman-teman, tahun ini juga insya Allah saya mau umroh bersama orang tua gitu ya. Insya Allah kalau saya bisa teman-teman, saya bukan siapa-siapa tanpa mentor-mentor yang luar biasa dan tanpa mentor-mentor saya. Kalau saya aja bisa, insya Allah teman-teman semua, yang penting jangan pernah berhenti di sini, terus kerjakan, terus konsisten, selalu punya selalu mau belajar, selalu mau mengikuti arahan. Insya Allah teman-teman, kita semua akan jadi bukti sejarah berikutnya di bisnis ini. Kalau saya bisa, insya Allah teman-teman juga pasti jauh-jauh lebih bisa. Nah mungkin teman-teman sekian dari saya, dari sharing santai saya, pengalaman saya menjalankan bisnis ini. Alhamdulillah kalau saya aja bisa, teman-teman juga semua pasti bisa ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.